datang ke pasien, yang pertama kita lakukan tetap perkenalan, ya. Karena kenapa? Pasien bisa mengenali kita dan percaya sama kita kalau kita memperkenalkan diri. Jangan kita datang langsung Bu suntik ya, nggak ngomong mau ngapain, nggak ngomong siapa namanya, ya. Bahkan kita nggak mengkonfirmasi pasien namanya siapa. Itu yang paling sering salah pasien. Ya, jangan sampai kita mau suntik Bapak Fikri misalnya, kita suntik Pak Fatil, ya, nggak boleh. Nah, kita datang ke pasien, kita perkenalan diri, ya. Ini namanya siapa? Siapa? Eko. Oke. Kita datang, kita perkenalan diri. Pertama karena kita agama Islam, ya. Ya kita assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Ya. Kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Kita yang jangan kita ya Pak Eko bisa tahu namanya Pak Eko gitu ya. Gitu. Karena teman-teman biasanya waktu ujian atau kompre itu assalamualaikum Bapak Eko gitu ya. Karena kasusnya Bapak Eko bisa sebutkan namanya Pak Eko gitu kan gitu ya. Kita langsung assalamualaikum Bapak bisa menyebutkan namanya karena itu langsung apa ya? Kita langsung mengetahui nanti GCS-nya berapa kalau seperti itu. Ya, kalau kita langsung menyebutkan Bapak Eko, dia sudah langsung terpikir, oh nama saya iya benar Pak Eko, padahal bukan Pak Eko. Ya, jadi langsung sebutkan, bisa sebutkan namanya Bapak, gitu. Ya, dia langsung nanti yang berpikir. Kalau dia jawabnya, oh ini sudah siap Mas, gitu. Nah berarti dia tuh bisa indikasi penurunan kesadaran. Ya, namanya Bapak Eko misalnya ya. Ya, perkenalkan Bapak, di sini saya perawat Bagas yang berjaga pada pagi hari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Ya, Bu, mungkin sebelum saya lanjutkan bisa disebutkan Pak alamatnya di mana dan tanggal lahirnya. Kita cek tanggal gelangnya juga. Oh ya benar ya Bapak, 1 Januari 1945 ya. Ya, alamatnya dari Solo misalnya. Oke. Ya Bapak benar, Bapak Eko dari Solo. Di sini tujuan saya datang kemari adalah untuk melakukan penyuntikan atau injeksi insulin ya Bapak. Ya tadi kan teman-teman sudah lihat ya untuk apa insulin itu. Ya, di sini karena Bapak 30 menit lagi dijadwalkan untuk makan, jadi saya akan menyuntikkan insulinnya Bapak. Nanti prosedurnya saya akan menyiapkan alat dulu, kemudian saya akan menggunakan spoon. Dan ini kita yang ini dulu ya, yang manual dulu ya. Nanti saya akan menyuntikkan menggunakan spad ini Bapak. Ya, di sini kan Bapak mendapatkan advice itu 10 unit. Nanti saya akan membersihkan dulu tangannya, area tangan. Ya, area tangan di sini ya Bapak, tangan atas. Kemudian nanti akan saya suntikan. Setelah saya suntikan nanti sedikit sakit, tapi mohon ditahan ya Bapak. Oke. Mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak, waktunya nanti sekitar 1 menit, nggak sampai 5 menit ya Bapak ya. Oke, ada yang ditanyakan Bapak? Kalau nggak ada mungkin saya izin untuk mempersiapkan alat dulu. Nah, pada saat kita sudah izin mempersiapkan alat, yang pertama kita lakukan adalah pertama kita lihat dulu tangannya. Ya. Kenapa kalau kita lihat dulu tangannya lokasi suntikan? Karena kalau orang-orang yang pakai insulin itu biasanya dia sudah disuntik berkali-kali, ya. Dan kalau kita misalnya nih area tangan, biasanya kan pasien itu punya area favorit. Maksudnya area favorit itu yang nggak terlalu sakit misalnya. Biasanya kalau dia merasa di sini tuh nggak sakit, dia minta suntik di sini terus. Nah, kita tanya, ya Bapak, sebelumnya kan kalau dia insulin itu setiap hari suntik insulin mau makan ya, kadang sehari 3 kali. Itu kita tanya, terakhir disuntiknya di mana Bapak? Kalau sudah di sini berarti jangan di sini lagi. Karena kenapa? Biasanya kalau orang disuntik insulin itu karena dia punya lokasi favorit itu sampai sudah hitam-hitam, ya bekas suntikan. Nah makanya di rolling. Kalau tadi sudah di sini ya nanti di sini. Terus nanti kalau misalnya nanti mau suntik lagi ya berarti di paha, gitu. Ya lokasi suntikan insulin di mana saja? Abdomen juga ada ya. Tadi kan sudah disampaikan, jangan sampai lupa. Ya. Jadi
lokasinya perlu ditentukan dulu dan ditanyakan ke pasiennya. Jangan sampai karena di sini yang nggak sakit di sini terus sudah hitam terus teman-teman mau suntik lagi di sini. Ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama saya mau memperagakan pakai scar dulu. Kita anggapannya kita sudah cuci tangan ya, pakai handscool. Terus tadi ini sediaannya berapa? 1 ml 100 unit ya. 100 unit itu kalau kita nulisnya di askep itu bukan unit gitu ya, tapi IU ya. 1 unit itu satuannya IU gitu ya. Nah, 100 IU per mililiter berarti 1 mililiter adalah 100 unit. Nah, kita diminta sediaan adalah 10 unit, berarti ngambilnya berapa? Oke, pertama kita ambil dulu 0,01 ya. Oke, terus kita mengganti needle-nya. Karena ini tadi sudah disuntikkan ke apa namanya? Ini ya ampul, kita mengganti suntikannya dengan needle yang masih steril. Ini kita buka. Terus yang ini kita masukkan di safety box. Nggak ada safety box ya? Oh iya. Masukkan. Nah, terus yang pertama kita lakukan apa? Kita pasang dulu perlaknya, ya. Biasanya pasiennya kalau di tangan sini kita minta untuk tidur. Ya. Nah, untuk tidur atau duduk bisa. Kita pasang perlaknya. Terus kita kasih alkohol swab. Alkohol swab ini kalau usap aja nggak apa-apa. Terus, nah di sini penyuntikannya kalau manual ini berapa derajat tadi? 45. Yang perlu kita cek pasiennya itu gemuk atau enggak. Ya, kalau gemuk berarti dia apa kan? Direnggangkan. Kalau dia itu kurus dicubit. Karena kenapa? Biar benar-benar masuk di suputan. Ya. Karena kenapa? Kalau dia itu gemuk, biasanya nanti kalau nggak diregangkan nanti nggak pas di suputan, ya. Atau malah gemuk malah dicubit itu nanti malah nggak nyampe di suputan. Ya, kalau manual ini berapa derajat tadi? 45. Yang perlu kita cek pasiennya itu gemuk atau enggak. Ya, kalau gemuk berarti dia apa kan? Direnggangkan. Kalau dia itu kurus dicubit. Karena kenapa? Biar benar-benar masuk di suputan, ya. Karena kenapa? Kalau dia itu gemuk, biasanya nanti kalau nggak diregangkan nanti nggak pas di suputan, ya. Atau malah gemuk malah dicubit itu nanti malah nggak nyampe di suputan. Gitu, ya. Yang pertama, misalnya ini pasiennya gemuk, berarti kita diregangkan ya. Cara penyuntikan seperti ini ya. Tangan kita seperti ini. Ya. Ini untuk menopang. Jari kita ini sisanya untuk menopang. Biar pas 45 derajat, ya.
Jadi seperti ini ya. Terus kita pegang seperti ini di tangannya, terus kita suntikan. Ini sudah 45 ya. Karena kalau kita nggak tahan, nanti pas kita sudah suntik gini turun ya, nanti akan mencongkel ya, nanti malah nggak sampai di suputan. Nah, kita tahan seperti ini, terus buka karena dia agak gemuk ya. Nah, kita suntikkan, di area penyuntikan setengah saja. Kalau sudah kita suntik seperti ini, bagaimana kita masukkannya Pak? Jangan lupa kita aspirasi ya. Nah, kita pegang pakai jempol gini ya, bisa, atau seperti ini biar tertahan, atau teman-teman biar kelihatan kayak gini juga bisa ya. Ini kan tetap 45. Nah, kita tarik sedikit saja, karena biasanya teman-teman tuh waktu OSCE itu nariknya sampai ya, aspirasi itu kesakitan nanti. Nah, seperti ini. Kalau misalnya nggak ada darahnya, baru kita masukkan. Bapak tarik nafas ya Pak ya. Kita jangan langsung tarik. Kalau insulin jangan langsung ditarik. Kenapa? Kalau langsung ditarik, misalnya barusan makan seperti ini langsung ditarik, nanti masih ada tersisa di jarum. Ya. Kalau sudah seperti ini, kita ambil, kita tempel, tarik seperti ini, jangan ditekan. Ya. Ini karena ini sudah disuntikkan sama pasien, kita jangan sampai tertusuk jarum ya. Jadi ditaruh di bawah, terus kita beginikan, tekan. Ini hanya diusap pelan, selesai. Jangan gitu. Nanti dia keluar lagi, ya karena hanya di suputan. Nah, kalau sudah, ini buang di safety box. Nah, terus saya ajarkan yang ini dulu ya. Nah, kalau kita pakai yang sudah sediaan seperti ini ada leponir ya. Nanti ada jarumnya seperti ini, masih dibungkus, masih baru. Ya. Kalau kita ganti, kalau kita misalnya ini akan diganti, nanti dalamnya seperti ini. Ini, kalau dibuka kayak gini ya. Oke. Ini masih steril misalnya, saya baru ganti, nanti teman-teman mau pakai, mau ganti nggak? Nah, kita cek dulu namanya benar ke pasiennya, tanggal lahir dicocokkan semua, baru sediaannya berapa kita putar. Nah, misalnya 10. Kalau 10 ya sudah gampang. Kita datang ke pasien, kita buka lagi tadi pakai alkohol ya. Tentukan tangannya di mana, penusukannya di mana, di tangan, apa di paha, apa di perut. Ya. Terus kita usap 1 kali. Nah, kalau ini berarti 90 derajat. Ya, suntiknya gini. Tekan aja. Ini kita buka, hati-hati bukanya karena kalau kita bukanya miring nanti jarumnya bengkok. Ya. Nah, ini sudah bengkok nih. Kalau bengkok seperti ini, pasien akan kesakitan. Ya. Jadi ini biasanya kalau seperti ini berarti teman-teman waktu yang praktek sebelumnya, waktu ditusuk ini nariknya nggak lurus, nariknya sambil miring. Itu pasien nanti akan sakit. Jadi kita harus ganti. Ya, ini sudah harus ganti. Kita buka yang baru. Nah, ini ada bentukannya jarum ya. Jadi ini di sini arah ke sini jarum, arah ke sana jarum. Nah, jarum yang ini kita tusukkan ke dalam. Oke, selesai. Nah, kalau seperti ini berarti ini jarumnya baru. Kita tarik lurus ke atas, hati-hati jangan sampai kena kita juga. Ini akan dipakai lagi, disimpan. Kalau sampai hilang, bingung nanti nyarinya. Nah, terus kita kalau ini dia pasiennya misalnya ini pasiennya kurus, kita agak cubit. Nah, kita masukkan tadi. Ini sudah diatur ya. Jangan sampai yang lupa diatur, kita menekan-nekan juga nggak masuk. Gitu ya. Kita tekan, tarik nafas ya Bapak. Oke, masuk. Tekan aja sampai habis. Nah. Ini agak keras. Nggak bisa ditekan. Kita ganti yang lain ya.
Buang dulu. Oke, anggap aja ini sudah masuk, ya. Terus, kalau sudah, kita usap pelan aja. Ingat, mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, pada saat kita tekan masuk, jangan langsung ditarik. Tahan dulu sekitar 1-2 detik atau 3 detik setelah habis ditekan, ya. Baru kita tarik. Sudah. Kalau sudah, kita usap tadi. Setelah itu kita terminasi, ya. Kita terminasi, kita ambil alatnya semuanya, kita replikan lagi pasiennya. Setelah itu tanya perasaannya, tanya misalnya ada pertanyaan atau enggak. Kita RTL-nya biasanya akan datang sekitar 30 menit lagi untuk menanyakan sudah makan atau belum. Katakan apa, dia harus makan. Kalau nggak makan nanti bisa lemas, ya. Oke. Sudah sampai sini, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut yang HIV, ya.